سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدافعنا على ملتهم في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن خاتمة مع اللطف والعافية وسؤال العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قوله وأما برهان وجوب صدقهم أي في دعوة رسالة وفيما بلغوه عن الله تعالى، لأن هذا البرهان إنما يدل على ذلك كما مر. وقولهم ولأنهم إلى آخر تكريره أن تقول لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى، لكن الكذب في خبره تعالى محال فما أدى إليه وهو عدم صدقه محال أيضا، وإذا استحل عدم صدقهم ثبت صدقه وهو المطلوب. فالمصنف ذكر شرطية وحذف الاستثنائية لظهورها، ثم علل اللزوم في شرطية بقوله لصدقه تعالى لهم إلى آخر. Para jamaah kita pada malam ini melanjutkan kajian dari malam-malam yang telah berlalu, malam-malam yang lalu. Masih seputar kita membuka pembahasan pada sifat risalah yang pada malam Selasa yang lalu kita diantarkan dengan mengurai isi daripada sifat risalah atau isi daripada risalah. Isi daripada risalah itu tidak keluar. Wajib risalah di sini terisi adalah wajib bersifatan siddiq, tabligh, amanah, fatonah, atau siddiq, amanah, tabligh, ya,
itu isi daripada risalah itu sendiri. Kalau kita bicara Rasul itu yang disifati, risalah itu sifatnya. Tidak bisa diomong Rasul tanpa bersifatan risalah. Pada malam-malam sebelumnya kita bicarakan tentang mengenal Rasul. Mengenal Rasul itu ada 3 muara. Sumber. Ya. Orang mengenal Rasul itu akan tahu ada dilihat dari 3 arah. Pertama, sifat risalahnya. Kedua, tanda kerasulan. Jadi pertama sifat Rasulnya, 2 tanda kerasulan, ketiga adalah ajarannya atau yang disampaikan. Tentu agama ya, isi agama di sini. Jadi semua Rasul itu pasti punya, kita melihat Rasul itu, menyaksikan Rasul itu menyaksikan 3 perkara. Menyaksikan risalahnya, menyaksikan tanda kerisalahannya, dan menyaksikan ajaran. Masalahnya gini, seseorang bersifat siddiq, benar, tidak pernah bohong, amanah, tabligh, tapi dia tidak punya tanda risalah yang berupa mukjizat. Maka di sini sifat risalah ada tapi bukan Rasul. Siddiq-siddiqnya bukan siddiq ya, tapi bukan siddiq yang disifatkan kepada Rasul. Seperti kita melihat wali-waliullah, kita melihat ya sahabat-sahabat Nabi. Seorang melihat waliullah dengan melihat sifat risalah, dengan melihat sifat kerasulan. Seorang wali pasti punya sifat benar. Mustahil pembohong jadi wali, kan begitu ya. Mustahil pengkhianat jadi wali. Jadi orang yang kerjanya itu selalu melawan syariat kok jadi wali, mustahil enggak? Mustahil. Orang yang selalu omongannya bohong bisa jadi wali enggak? Mustahil. Berarti kan di sini kewalian itu pun harus mempunyai sifat ini, mengikuti sifat-sifat para Rasul. Cuman ada batasan yang disebut zati, ada yang batasannya aridhi, namanya begitu. Ini siddiq yang diperoleh, sifat yang diperoleh oleh para Rasul itu bukan hasil dari sebuah pilihan atau usaha, bukan. Itu yang disebut namanya zati. Nah, siddiq yang dimiliki oleh para wali, para solihin, sahabat, itu siddiq atau benar yang diusahakan. Sebuah pilihan lah. Amanahnya melakukan perintah Allah, dia sesuatu yang diusahakan. Tablighnya juga diusahakan. Bukan yang menjadi siddiq tabligh amanah di sini yang dalam arti zati itu sesuatu yang karakter, bukan sesuatu yang diusahakan. Jadi ada 2 arah.
Sekarang ada, setelah kita dengar, sering kita dengar ada orang ngaku nabi, sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Orang yang percaya berdasarkan seneng, bukan berdasarkan ilmu. Beda ya. Yang namanya orang lagi seneng, orang cinta, itu biasanya buta. Orang kalau lagi benci, benar saja sama orang yang dibenci itu benar. Orang yang dibenci kok benar, itu nggak mengurangi kebenciannya. Contohnya seperti siapa? Seperti iblis. Iblis benci kepada Nabi Adam itu karakter asli, begitu, kebenciannya asli. Bukan karena Nabi Adam salah atau Nabi Adam benar, bukan. Nggak suka. Datangnya kenabian, datangnya kerasulan itu ditanggapi dengan kebencian. Nah, ini karakternya iblis. Ada kebencian yang diusahakan, ada kebencian yang tidak diusahakan. Kembali pada cinta. Kenapa kamu mengakui dia seorang rasul? Karena saya cinta. Jadi cinta ini dengan dasar apa cinta? Jangan cinta yang membutakan. Jangan cinta sampai membius, tidak tahu yang dicintai itu siapa. Itu. Ya, Fir'aun tertipu dengan cintanya sampai dia lupa dengan janjinya. Lupa dengan janjinya. Si Fir'aun ini berjanji karena suatu hari dia mendapatkan isyarah berupa mimpi yang ketika bangun, ketika impiannya itu disampaikan oleh para dukun istana. Ini dukunnya bukan dukun cabe-cabean, bukan, betul-betul dukun yang istimewa. Bisa mengetahui peramalnya, peramal gitulah. Nah, yang umpamanya kalau kita bicara presiden itu ya termasuk badan penasehat kepresidenan lah. Pilihan nggak? Pilihan itu. Dukunnya juga dukun pilihan. Fir'aun menceritakan impiannya kepada para dukun. Hingga dukun-dukun tersebut, karena situ para peramal itu berkawan dengan para jin. Jin itu masih dikasih kebebasan melihat, mencuri rahasia yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena belum tertutupnya Lauhil Mahfuz, untuk keluar masuknya langit itu belum tertutup. Nanti tertutupnya langit ketika datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Itu bagian yang tidak bisa tukang ramal, semua pembohong, tidak akan pernah tepat karena tertutup dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Telek sandi dari jin memberitakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau saya lihat dari hasil mimpi dan saya cocokkan dengan yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, pakai rajaan, pakai apalah, dihitung pakai hitungan lah, bahwa akan lahir seorang laki-laki, akan melahir bayi laki-laki di negeri pada tahun ini, itu yang akan menggulingkan kerajaanmu, akan menghancurkan kerajaanmu. Bila mendengar begitu, apa tindakan Fir'aun? Dia waspada ini.
kumpulkan seluruh pejabat-pejabat teras tinggi, semua intelijen, apa saja semua kumpulin, kasih pengumuman, kasih kerjaan. Siapa saja yang bisa membantai bayi yang lahir tahun itu akan dikasih hadiah. Ya, berburu bayi lah. Utusan-utusan itu semua berburu bayi untuk dibunuh. Berapa bayi Bani Israel yang dibunuh oleh Fir'aun pada saat itu? Nabi Musa lolos. Fir'aun melihat senyumnya Nabi Musa itu tertarik. Yang namanya cinta kan tertarik. Yang namanya cinta itu pertama melihat tertarik, terus turun ke hati. Begitupun pula benci. Hingga sampai ketika sudah bayi itu dibawa ke tangan Fir'aun dan dilihat oleh Siti Asyah yang menjadi istri Fir'aun. Jangan kamu bunuh dulu ini bayi, lihat dulu cakepnya, eloknya. Bayi Nabi, bayi luar biasa lah. Hingga Fir'aun tertutup, kecintaannya ini menjadi tertutup, menutupi cita-citanya. Hingga dalam sebuah cerita beriwayat, suatu hari saking cintanya Fir'aun sama Nabi Musa, masih bayinya itu, Fir'aun kangen kepingin ngemban. Ini bungsunya diemban, umum ini kan dibunuh, malah ini terus dipangku. Dalam pangkuan Fir'aun, Nabi Musa nyabut jenggotnya Fir'aun hingga Fir'aun merasa kesakitan. Ini bayi-bayi yang luar biasa ini. Wah, ini musuh jelas, gak inget janjinya ini. Ini jelas. Dewi Asyah, Siti Aisyah ngomong, Fir'aun, belum tentu. Ini anak bayi. Ini anak masih bayi. Tapi sabutannya jenggot luar biasa. Iya, enggak apa-apa, dikit dicontohkan nih. Gini saja taruhannya. Kalau kita kasih bara api sama roti, kalau yang diambil roti silahkan dibunuh. Tapi kalau yang diambil bara api dan dimakan, nggak boleh kamu bunuh. Gimana? Pikir Fir'aun, mau dibunuh sayang, nggak dibunuh mangkel. Ya, ACC dah begitu. Oke, setuju saya dah. Siapin bara api sama roti. Nah, Nabi Musa walaupun itu bayi, Nabi tahu, bukan nggak tahu. Ini kalau saya makan roti, nggak ada Rasul di sini dah. Saya nggak jadi Rasul, sebatas jadi Nabi doang. Nabi kan kepingin jadi Rasul, naik tingkat, namanya naik pangkat ya. Nabi Adam mengorbankan dirinya, turun dari surga gara-gara mau jadi Rasul. Karena apa? Rasul punya sifat tablek. Lah, tablek ini kan mengajarkan syariat kepada seluruh umat manusia. Lah, ini belum ada yang diajarin syariat, kan masih jadi Nabi. Akhirnya Nabi Musa ngambil bara api, dipegang, dimakan oleh Nabi Musa. Tuh, gimana? Iya dah, bener. Ini namanya anak kecil. Ya kita rawat, masa kita rawat nanti gedenya mau mungsuin kita. Akhirnya ternyata Fir'aun tertipu dengan cintanya. Hingga apa? Tadi melupakan cita-citanya. Nah, orang berita ini ada nabi, ada orang mengaku Rasul, diteliti dulu bagaimana sifat Rasul. Bohong misalnya ya, mustahil.
Tuhan mengutus pembohong jadi rasul. Mustahil pembohong kok jadi tuntunan, begitulah. Karena rasul itu adalah yang menuntun umat manusia menuju sebuah kebenaran. Mustahil dong seorang yang menuntun kebenaran kok punya sifat bohong. Satu. Dilihat lagi amanahnya, dilihat lagi tablignya. Oh, harus dilihat yang kedua adalah tanda kerasulan. Nah, tanda kerasulannya apa? Berupa mukjizat. Terus ajarannya adalah hukum-hukum syariat, baik hukum dunia maupun akhirat. Kemudian kita lanjutkan, wa amma burhanu wujubu sidqin, dan adapun pembuktian secara qat'i, artinya sini burhan itu qat'i namanya, yang tidak bisa dikalahkan namanya, dan penjelasan secara qat'i. Wajib benarnya seluruh utusan. Artinya begini, diperjelas. Fi da'wah risalah, di dalam menyampaikan risalah, di dalam menyampaikan dia adalah seorang utusan. Kebenaran di dalam menyampaikan dia seorang utusan. Tiap-tiap rasul itu menyampaikan dirinya adalah seorang utusan. Bukan sekut-sekutan, diam-diam kan enggak ya. Dia memproklamirkan dirinya adalah sebagai utusan Allah. Saya adalah utusan. Dia menyampaikan, memperkenalkan dirinya. Terus setelah orang pada datang semua, yang dakwah risalah ya. Dakwah risalah itu isinya apa sih? Isinya adalah mukjizat. Bukan tabligh ya. Isinya mukjizat. Wahyu, itu sajalah. Wahyu. Jadi kebenaran di sini dibingkai oleh wahyu. Bingkainya adalah wahyu. Di dalam menyampaikan benarnya dia memperkenalkan dakwah itu pengenalan. Kalau umpamanya kita gambarkan sebuah produk, sebelum dinyatakan atau dibuktikan rasanya dan sebagainya, ini memperkenalkan produknya. Produk itu diperkenalkan, namanya itu dakwah, itu ajakan, ngajak orang kumpul semua, mendatangin orang-orang untuk menyampaikan berita kalau dia adalah seorang rasul. Kayak misalnya penjual obat gitulah ya, kita gambarkan, itu kan untuk memudahkan paham saja. Penjual obat itu sebelum obat itu ditawarkan, sebelum tabligh, dia dakwah dulu. Dakwah itu ngajak orang semua kumpul, ya karena dia mau menyampaikan kepentingannya, kan dikumpulkan dulu orangnya. Setelah itu baru dia main sulapan, ya.
mengeluarkan hal-hal yang luar biasa. Ada sulapan bentuknya apa saja untuk menarik orang-orang itu agar kumpul dan memperhatikannya. Itu namanya dakwah. Mendakwahkan dirinya adalah seorang utusan. Wa fima balighu anillah, dan di dalamnya adalah perkara-perkara yang disampaikan itu dari Allah. Dia menyampaikan berita bahwa saya adalah utusan Allah, itu adalah perintah Allah. Sebelum diperintah menyampaikan dia adalah seorang utusan, dia tidak ngomong. Waktu jadi kenabian dia tidak ngomong rasul. Waktu dia menjadi seorang nabi, dia tidak bicara bahwa dia adalah seorang utusan. Sebelum ada perintah, namanya tabligh, menyampaikan bahwa dia itu adalah seorang utusan, itu dakwah dulu namanya. Nah, sebelum obat itu disampaikan kepada peminatnya, dia dakwah dulu, ngumpulin dulu. Ada ngumpulin orang pakai kendang, ngumpulin apa kan? Bukan pemain kendang. Nah, setelah orang-orang itu tertarik kumpul semua, barulah dia menyampaikan perintahnya. Nah, kayak orang dokter, seorang pedagang obat, sebelum orang-orang kumpul kan main kendang lah, apalah, ngumpulin orang. Setelah orang-orang kumpul, baru dia menyampaikan tujuannya. Bahwa saya adalah orang yang diutus oleh perusahaan anu menyampaikan obat ini. Dalam obat ini ada hukum. Karena ada obat ada hukumnya kan. Satu, untuk obat anu makan sekian, pagi sekian. Itu mulai namanya itu udah masuk kepada tabligh. Menyampaikan hukum pengobatan itu kalau pakai obat. Tapi ini adalah Rasul, dia akan menyampaikan hukum syariat untuk manusia. Nah, sebelum menyampaikan hukum syariat, dia dakwah dulu namanya. Itu disebut namanya dakwah risalah. Dakwah, dia memperkenalkan dirinya adalah utusan Allah. Tantangan dengan mukjizat itu sebuah tantangan. Siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya, boleh kamu ngetes saya deh. Kita bertanding gitu kan. Kalau kamu tidak percaya saya adalah utusan, kamu harus bisa membuktikan kalau saya bukan utusan. Enggak? Ketika Sayyidina Muhammad menyampaikan dia ini adalah utusan Allah, itu seluruh penduduk kota Mekah geger, heboh. Ketika dakwah, ketika tabligh risalahnya itu heboh. Ketika dakwah risalah itu heboh sekali. Ketika menyampaikan dia adalah utusan Allah itu heboh. Kecuali orang-orang yang sudah paham. Kepahaman orang-orang sebagian kecil itu adalah mereka adalah orang-orang yang sudah dikasih tahu oleh guru-gurunya sebelumnya. Mereka mengetahui bahwa di negara ini, di kota kecil ini, di kota yang gersang ini akan lahir seorang nabi, ini sudah tercatat di dalam kitab-kitab nabi sebelumnya. Enggak pendatang dari jauh, dari Persia yang dikenal dengan sahabat Salman, dari Ethiopia yang dikenal dengan Bilal, itu keseluruhannya adalah orang yang telah menanti. Dia pakai satu hisab, perhitungan, bahwa kalau melihat perhitungan tahunnya ini lahir Nabi akhir zaman yang akan membawa keselamatan umat manusia dunia dan akhirat.
Keselamatan umat manusia di dunia, dia akan menunjukkan siapa yang berhak disembah, dan dia pula yang akan menunjukkan kelak akan kemana tujuan seluruh manusia. Ini yang tidak dimiliki oleh orang umum. Setelah manusia ini mati akan kemana dan apa yang terjadi setelah kematian ini adalah rahasia yang tidak pernah terungkap, kecuali datang seorang nabi menyampaikan atau membongkar rahasia ini. Hingga manusia selamat dan tahu akan kemana setelah dia mati itu adalah bocoran-bocoran informasi yang datangnya dari nabi, itu namanya hukum akhirat. Dia tabligh menyampaikan hukum akhirat. Jadi menyampaikan hukum akhirat itu di situ menyampaikan, di akhirat itu menyampaikan di situ ada barzah, di situ ada mahsyar, di situ ada sirat, di situ ada hisab, di situ ada neraka, di situ ada surga. Seluruh perkara-perkara akhirat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian daripada tablighnya, hingga kita tahu masa depan kita dan sikap apa supaya kita memperoleh hidup dengan selamat. Ini hanya satu wadah itu, ibarat terminal saja, terminal yang menuju ke tempat yang selamat. Adalah terminal itu adalah terminalnya adalah Islam. Di dalam terminal Islam kayak terminal macamnya lah. Itu ada beberapa bis-bis yang ada supirnya. Terminal kan komplit ya. Ada supir, ada kenet, ada penumpang, ada copet. Ya, di dalam agama ini kan kayak orang pakai peci dan sebagainya, nggak tahu dia copet, kan banyak ya. Ya, paham sendiri dah. Jadi pecinya ini bukan untuk mentaati perintah Allah, tapi untuk mencari keuntungan. Ada supir yang benar, ada supir yang tidak, supir tembak, nggak tanggung jawab dah. Ya. Itu dalam dakwah risalahnya. Dan di dalam perkaranya adalah dia menyampaikan semua itu dari Allah. Balighu anillahi ta'ala, itu berupa apa? Berupa wahyu. Tablighnya tadi apa? Dakwahnya itu mukjizat, tablighnya hukum syariat. Jadi tablighnya apa? Tabligh isinya apa? Tabligh itu isinya menyampaikan hukum syariat. Dakwah isinya apa? Dakwah memperkenalkan diri, mengajak orang, itu isinya apa? Mukjizat. Jadi ada mukjizat, ada ajaran syariat. Ini namanya mulai tahu isinya Rasul. Baru kecil nih, baru pembukaan saja. Taunya Muhammad Rasul apa? Nggak tahu. Nah, kamu kok menyaksikan Muhammad Rasul, yang kamu ketahui tentang Rasul itu apa? Nggak ada yang tahu. Karena apa? Nggak belajar. Apa nggak celaka? Ya. Syahadat Islam sudah, tapi faham Islam enggak. Syahadat ikrar saja, nggak sampai kepada tasdikul qalbi. Nanti nggak sampai paham, nggak tahu isinya apa. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Isinya Rasul itu apa sih? Utusan, nggak isinya apa? Utusan kok nggak ada isinya sih? Orang diutus kan ada isinya. Nah itu tadi. Isinya adalah Nabi Siddiq, ya. Daripada sifat risalahannya Siddiq. Siddiq di dalam menyampaikan, di dalam
memperkenalkan dirinya adalah seorang rasul. Memperkenalkan dirinya seorang rasul itu isinya mukjizat. Kemudian wa fi ma balighuhu, dan di dalam perkara itu juga balighu menyampaikan ajaran-ajaran syariat anillah dari Allah Ta'ala. Li'anna hadzal Qur'an, karena sesungguhnya burhan ini atau penjelasan dalil ini adalah innama yadullu ala dzalika, adapun pastinya menunjukkan atas yang demikian, kama marra, sebagaimana yang telah teruraikan, sebagaimana yang telah kita bicarakan. Qauluhu bali annahum, maka sejujurnya para rasul semua ila akhirih, takriruhu, penjelasannya begini. Antakula, bila mana dibicarakan bagaimana laulam yusaddiqu, bagaimana kalau para rasul itu tidak benar, artinya tidak benar, tidak sidik, bohong. Seandainya rasul itu tidak bohong, tidak sidik, lalazima kizib fi khabari ta'ala, lazim bohong di dalam khabarnya Allah Ta'ala. Jadi kalau rasul itu berbohong, ya tentu Tuhan berbohong. Bagaimana kalau rasul itu tidak benar? Bagaimana kalau rasul itu bohong? Ya kalau rasul itu bohong, lazim yang mengutus juga bohong. Akan tetapi bohong di dalam khabarnya Allah Ta'ala muhal, artinya mustahil Tuhan itu pembohong. Nah kalau Rasul menyampaikan dia ini bohong, ya yang utus juga wong namanya kenyataan yang ngomong bahwa Nabi Adam itu tidak makan buah huldi misalnya, ya bohong. Nyatanya Nabi Adam makan buah huldi, dia ngomong tidak makan buah huldi. Ini namanya bohong, omongannya tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan Rasul diomong Rasul ya bohong, Rasul diomong bukan Rasul juga bohong. Seandainya Rasul itu bohong bagaimana? Ya kalau Nabi itu bohong, lazim yang mengutus juga bohong. Akan tetapi bohong bagi Tuhan itu mustahil. Maka kembalinya fama ada ilahi, maka kembalinya Tuhan itu mustahil bohong, maka kembalinya adalah tidak benar kepada Rasul. Tidaklah sidik bagi para Rasul itu muhal, tidak ditemu adanya kalau Rasul itu pembohong. Jadi kalau tidak ditemu bohongnya, ya ditemu sebaliknya benernya. Lah kalau tidak ditemu benernya, ya ditemu bohongnya. Cuma dua, nggak ada tengah-tengahnya. Jadi tiap-tiap orang yang mengaku Rasul itu betul-betul diteliti, bukan tanpa penelitian. Yang neliti siapa? Yang neliti itu yang nyaksiin ya. Ente menyaksikan Muhammad Rasul, menyaksikan, udah kamu teliti apa belum? Belum, ya namanya nggak nyaksiin loh. Yang namanya peneliti ini, yang namanya saksi ini semua meneliti, melihat apa yang disaksikan. Tertuntut sih. Gini, pembuktian ini bagian dari pembelaan seorang saksi. Bukti, barang bukti. Ini bagian dari pembelaan seorang saksi. Seorang saksi itu akan dibela dengan pembuktian. Kalau nggak bawa bukti, kenapa ente mengatakan bahwa Muhammad Rasul? Kata siapa? Kata Pak Santo. Bisa nggak Pak Santo dijadikan alat pembelaan? Wong yang nyaksiin ente kok ngomongnya Pak Santo, kan berarti kita bohong kalau begitu kan? Nah, jadi syahadat sendiri ada dua. Ada syahadat yang sidik,
ada syahadat yang bohong. Artinya syahadat yang bohong itu nggak mengenal Muhammad itu Rasul, nggak tahu isinya Rasul, kok ngomong dia seorang Rasul. Bohong itu. Bila ketemu sama orang-orangnya mukadzib, orang-orangnya sana Ahmadiyah, ente kok percaya Muhammad Rasul sih? Giliran saya ngakui Ghulam Ahmad ini Rasul, nggak percaya, nggak seimbang dong, kan gitu kan? Mestinya kalau ente percaya sama Nabi kamu juga percaya sama Nabi saya akur. ini gimana mutusinya ini? Nah itu kan Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi, tahunya bukan Nabi bagaimana? Karena nggak tahu Nabi, jadi nggak ada pembelaan kan? Lah kalau nggak ada pembelaan mau ngakuin nggak ngakuin itu setuju. Nah saksi demikian pula, seorang saksi yang tidak bisa membawa pembelaan, pembelaannya tidak ada, artinya tidak bisa membawa pembuktian, itu tetap mau benar tetap bohong hukumnya begitu. Apalagi ini bersaksi tentang Rasul lebih sulit daripada menyaksikan Tuhan. Nah kalau menyaksikan Tuhan, kamu menyaksikan Tuhan, kamu saksikan apanya, gitu kan? Jelas. Kalau orang ngaji tauhid jelas jawabnya gampang karena ngaji. Kamu menyaksikan Tuhan, ya jelas saya menyaksikan Tuhan. Yang kamu saksikan apanya, nggak adanya, bingung lagi. Kalau nemu adanya kan nemu nggak adanya ya. Kok nggak adanya? Ya iyalah. Wong la ilaha itu mananya apa? Nggak, saya menyaksikan nggak adanya. Kok nggak adanya? Tapi nggak disambung, nggak ada apanya. Nggak ada awalnya, kan nggak ada akhirnya, nggak ada sesamanya, nggak ada kebutuhannya, nggak ada duanya, itu nggak ada semua kan? Jadi menyaksikan nggak adanya, menyaksikan la ilaha illallahnya yang nggak adanya, menyaksikan dengan menyaksikan pakai suratul Ikhlas misalnya. Ya, surat kulhu ya nggak adanya. Salbiyah sih, kalau nggak nemu sifat salbiyah ya nggak menemukan Tuhan. Nah ya menemukan Tuhan, nanti melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan yang kamu saksikan apa? Nggak adanya. Oh, Tuhan nggak ada di dalam hati saya. Mulai bingung dia, kalau Tuhan ada di dalam hati saya menyatu dengan kita dong. Namanya apa? Manunggali Gusti, paham kejauhan dahnya. Jadi dengan memahami qiyamuhu binafsi, memahami di dalam istilah ilmu tauhid itu namanya salbiyah, itu sama dengan membongkar kebohongannya orang-orang yang mengaku melihat adanya Tuhan. Bukan bicara PKI kalau inilah ya. Kalau PKI memang sudah jangan bicara agama itu sesuatu yang bukan aturan. Itu PKI karena dia anti agama. Kalau sudah anti agama, anti ajaran agama kan, anti mengenal Tuhan, anti mengenal Rasul, itu namanya PKI udah. Nah kita nggak bisa berdampingan dengan mereka. Kalau mereka saja nyembelih orang-orang kita di sana di negaranya, ya kalau orang begitu hidup di negara kita sembelih. Nggak ada yang belain, malah dibenarkan, malah bantuin orang kampung ikut. Kenapa sembelih PKI? Dia anti agama. Ente anti agama enggak, saya beragama sembelih orang ini. Ya diagamakan enggak mau ngelawan, saya galakan dia daripada saya aja. Jadi yang dipotong di sini adalah pahamnya. Jadi kembali menyaksikan Rasul itu adalah menyaksikan pembuktian benarnya. Jadi menemukan benar itu dengan pembuktian. Apabila Rasul tidak benar, lazim adalah bohonglah khabarnya Allah Ta'ala. Hanya menyampaikan bahwa siapa kamu? Saya adalah utusan, saya
diperintah menyampaikan, memperkenalkan diri saya sebagai utusan Allah. Itu atas dasar perintah, bukan atas dasar maunya sendiri. Kayak misal digambarkan, seorang datang ke sini tahu-tahu ngomong, saya diutus Pak Jokowi, saya diutus presiden. Benar dia ngomong, saya diperintah menyampaikan kepada kamu bahwa saya adalah utusan beliau. Yang benar, padahal kamu percaya gak ngurangin kebenarannya, kamu gak percaya juga ngurangin, terus sama. Buktikan dong kan gitu kan. Nah, apa isinya? Jokowi ngomong besok pagi jam 7 mau datang ke sini. Benar, iya, jam 7. Dua besok. Kalau memang benar-benar ente ini utusannya, mesti Jokowi datang. Ternyata orang pada nunggu semua ini. Nunggunya apa? Nunggu buktinya. Itu bukti kalau dia itu utusannya gitu doang. Bukan nunggu Jokowi ini benar datang apa itu, bukan nunggu Jokowi datang untuk membuktikan kalau dia betul-betul omongannya benar sebagai utusan gitu. Nah seandainya Jokowi ini nggak datang, bohong. Nah Jokowinya nyuruh saya nanti ngomong sama warga, nanti saya jam 7 mau datang. Kok Jokowinya nggak datang, mengorbankan utusannya nggak ini? Berarti yang bohong siapa? Iya, Jokowinya bohong, utusannya juga bohong. Dua-duanya bohong, itu namanya lazim. Seandainya Rasul itu bohong bagaimana? Ya kalau seandainya Rasul itu bohong, yang utus juga bohong kan begitu. Gambarannya bagaimana? Gambarnya seperti tadi. Jadi datangnya Jokowi ini untuk membuktikan kebenaran sebagai seorang utusannya. Bukan kebutuhannya Jokowi, bukan. Nah, setelah Jokowi datang, apa komentar masyarakat pada umumnya? Benar ini kenyataan. Dan banyak kebenaran-kebenaran yang dilihat oleh para Rasul semua. Kalau sudah satu saja sudah benar, ya sudah nggak ada keraguan sama sekali. Itu. Wa idza stahala adamu sidqihim, dan ketika akal menemukan mustahil tiadanya sidik, tiadanya sifat benar ada pada diri Rasul, walaupun sedetik, walaupun sekali saja pernah ngomong mencong misalnya, nggak tepat sasaran, itu gugur batalah kerasulannya. Bukan Rasul berani ngomong begitu. Kenapa? Bohong. Bohongnya nggak banyak, walaupun nggak banyak itu, sedikit banyak itu sama. Jadi kayak gini, ada filsafat mengatakan begini, setitik air nila akan mengorbankan air sebelangga. Nah, sebelangga bener semua nih, bersih, ketetesan nila sedikit, bu, jadinya korban semua enggak? Bener terus, benar sekali aja bohong, bubar semua itu kepercayaan orang, hilang. Itu. Nah. Fama ada ilaihi wa ada musidqi muhalun aidon. Wa idza stahala ada musidqin sabata sidqihim. Dan ketika akal memustahilkan tiadanya sidik bagi para rasul, maka menetapkan wajib sidiknya para rasul. Wa huwal matlub, dan itu yang dituntut. Jadi sebagai tuntutan akal yang dituntut itu tadi. Wal musannaf, penyusun atau pengarang menyatakan zakar syartiyah wa hadful istanaiyah lil duhuriha summa ilal luzum fi syartiyah bi qouli litasdiqihi ta'ala lahum ila akhir, wallahu alam. Akan kita lanjutkan insyaallah pada malam Selasa yang akan datang, lagi kurang sehat.
Fatihah. Ya kan Abu Dua Ya Rabbana atarafna Allah. بالمصطفى رسولنا الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند الطرش شحبه والحمد لله في البدء والتنهي. Assalamualaikum.